Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran sosiologi, ada baiknya kita untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita memulai materi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Detia Romatika. Saya merupakan guru baru sosiologi di SMA Cahaya Fadilah. Nah, di semester baru ini kita akan bahas tentang fungsi sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji masyarakat dan lingkungan. Nah, langsung aja ke definisi dari sosiologi. Sosiologi itu berasal dari bahasa Latin socius yang artinya kawan dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi kalau misalkan digabung, sosiologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mana mempelajari hubungan antara teman dengan teman, hubungan antara seseorang dengan seseorang, ataupun seseorang dengan golongan dan maupun golongan dengan golongan. Nah, sosiologi sendiri pertama kali dicetuskan oleh Auguste Comte yang merupakan seorang ilmuwan dari barat. Jadi dia juga dianggap sebagai bapak sosiologi pertama di dunia. Nah, adapun sosiologi juga pernah diperkenalkan oleh Bapak Selo Sumarjan yang merupakan seorang bapak sosiologi pertama di Indonesia. Nah, definisi sosiologi menurut para ahli. Di sini banyak beberapa ahli yang mengatakan bahwasanya definisi dari sosiologi. Yang pertama ada Rochek dan Warren. Nah, Rochek dan Warren ini mengatakan bahwasanya sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan kelompok-kelompok. Nah, lalu yang kedua, di sini ada William F. Osborne dan Meyer F. Nimcom mengatakan bahwa sosiologi itu merupakan penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial. Yang ketiga di sini menurut Van Dorn dan Lammers mengatakan bahwasannya sosiologi itu merupakan ilmu pengetahuan tentang struktur dan proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. Nah, selanjutnya masih ada nih, ada menurut Cicrim Sorokin, dia mengatakan bahwasannya sosiologi itu ilmu yang mengkaji beberapa hal. Yang pertama di sini ada dua hal ya, 2 poin. Ada hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial. Contohnya nih, antara gejala ekonomi dengan agama, lalu juga ada ekonomi dengan hukum gitu ya. Pokoknya yang saling berkaitan gitu, asal timbal balik. Lalu yang poin kedua ini di sini ada hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non sosial. Contohnya di sini ada gejala geografis dan gejala biologis yang merupakan berdua itu bukan gejala yang sosial, akan tapi non sosial gitu. Lalu yang terakhir, definisi sosiologi menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi mengatakan bahwasanya sosiologi itu adalah ilmu masyarakat, yang artinya ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk juga perubahan-perubahan sosial yang ada di dalamnya. Nah, definisi dari struktur sosial sendiri yaitu keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, seperti kaidah-kaidah sosial, terus juga ada lembaga-lembaga sosial, ada kelompok-kelompok sosial, serta adanya sebuah lapisan-lapisan sosial. Nah, definisi dari proses sosial juga apa sih? Yaitu pengaruh timbal balik dari berbagai hal atau segi kehidupan bersama. Oke, lanjut ya. Di sini ada objek sosiologi dan orientasi sosiologi. Nah, di sini ada objek sosiologi itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada objek material, yang kedua ada objek formal. Apa sih dimaksud dengan objek material? Nah, objek material itu adalah gejala-gejala sosial yang memang timbul dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh individu dalam proses suatu interaksi sosial, di mana objek material ini juga dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial. Contohnya adanya sebuah sekolah gitu ya. Kedua ada rumah, kantor gitu. Selanjutnya di sini ada objek formal. Nah, apa sih yang maksud dengan objek formal? Objek formal merupakan mengkaji proses hubungan sosial yang mana dilakukan oleh individu dalam lingkungan bermasyarakat.
Contohnya misalkan gini lagi, proses PDKT, pendekatan terhadap lawan jenisnya gitu. Lalu yang kedua, bekerja di suatu perusahaan gitu. Selanjutnya ya, di sini yang kedua ada orientasi sosiologi di masyarakat, meliputi hal-hal berikut. Yang pertama di sini ada 10 poin. Yang pertama ada keluarga. Nah, keluarga itu merupakan intern yang paling terkecil di dalam suatu masyarakat ya. Lalu kedua di sini ada kelangsungan hidup masyarakat. Nah, kelangsungan hidup masyarakat itu memerlukan sejumlah ketentuan untuk dapat mengatur tingkah laku manusia gitu. Lalu yang ketiga, kehidupan manusia memang banyak dipengaruhi oleh lembaga sosial. Misalkan adanya sebuah lembaga sosial itu kayak RT, RW yang ada di dalam masyarakat gitu. Polisi juga bisa gitu. Lembaga-lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang keempat, individu, keluarga, dan masyarakat mempunyai kecenderungan untuk dapat mengklasifikasikan dirinya secara sosial menurut keturunannya gitu. Lalu yang selanjutnya adanya komunikasi dengan kebudayaan dan masyarakat lain akan menimbulkan perubahan-perubahan nilai budaya. Selanjutnya di sini adanya sebuah kerjasama dan saling menghormati, merupakan tuntutan dari kemanusiaan itu sendiri gitu. Selanjutnya ada realisasi kehidupan pribadi dibentuk melalui hubungannya dengan yang lain. Oke, selanjutnya juga di sini ada perbuatan-perbuatan yang dapat diterima oleh masyarakat dapat merupakan perbuatan yang tabu bagi masyarakat yang lain. Nah, selanjutnya di sini ada migrasi atau perpindahan bangsa-bangsa itu menimbulkan percampuran budaya antar individu dan antar kelompok. Nah, orientasi sosiologi yang terakhir di sini ada lingkungan sekitar baik fisik dan sosial akan mempengaruhi kehidupan manusia dan manusia pun juga akan mempengaruhi lingkungannya. Selanjutnya ya. Di sini adanya sebuah ciri-ciri dan hakikat sosiologi. Ciri-ciri dan hakikat sosiologi itu ada berapa sih? Ada 4. Yang pertama ada empiris, yang kedua ada teoritis, yang ketiga ada kumulatif, yang keempat ada non-etis. Empiris, apa sih artinya dengan empiris? Empiris itu merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat, serta hasilnya itu tidak bersifat spekulatif gitu ya. Nah, kalau misalkan yang kedua ada teoretis. Apa sih yang dimaksud dengan teoretis? Teoretis itu merupakan suatu ilmu pengetahuan yang selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil pengamatan. Nah, abstraksi tersebut juga merupakan kesimpulan logis yang bertujuan untuk dapat menjelaskan hubungan sebab akibat sehingga menjadi sebuah teori gitu. Lalu yang ketiga nih di sini ada kumulatif. Kumulatif itu merupakan disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada atau memperbaiki, memperluas dari teori-teori sebelumnya gitu. Jadi intinya untuk memperkuat teori-teori yang lama gitu. Lalu yang terakhir nih ada non etis. Dari peribahasan juga kita bakal ngerti ya. Kalau non etis itu merupakan pembahasan suatu masalah yang tidak mempersoalkan baik atau buruknya suatu keadaan di dalam masyarakat tersebut. Jadi udah netral aja gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan antara lain. Pertama di sini ada 6 poin ya. Pertama di sini sosiologi itu merupakan ilmu sosial. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwasannya sosiologi itu mempelajari atau berhubungan dengan gejala-gejala yang ada di dalam masyarakat gitu. Lalu yang kedua di sini adanya dalam sosiologi objek yang dipelajari itu dibatasi pada apa yang terjadi sekarang. Jadi bukan hal-hal yang akan bakal terjadi gitu. Jadi masalah yang ada dalam sosiologi itu yang kira-kira bukan yang kira-kira akan terjadi, tapi memang yang udah terjadi gitu, yang sekarang terjadi pada masa kini gitu ya. Lalu selanjutnya di sini ada dilihat dari segi penerapannya, sosiologi itu dapat digolongkan ke dalam ilmu pengetahuan murni dan dapat juga
diklasifikasikan ke dalam ilmu terapan gitu. Yang keempat, sosiologi itu adalah ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan merupakan pengetahuan yang konkret. Artinya itu apa? Yang menjadi perhatian itu adalah bentuk dan pola-pola peristiwa dalam masyarakat secara menyeluruh. Jadi bukan hanya peristiwa sendiri gitu. Jadi intinya sosiologi itu ilmu yang memang mempelajari dari pola, dari pola-pola peristiwa, bentuk-bentuk peristiwa di dalam masyarakat secara menyeluruh. Jadi bukan hanya peristiwa itu sendiri gitu. Selanjutnya di sini sosiologi itu bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum manusia dan masyarakatnya. Sosiologi juga meneliti dan mencari apa yang menjadi prinsip dan hukum-hukum umum dari interaksi manusia secara serta sifat, bentuk, isi dan struktur masyarakat gitu. Lalu selanjutnya di sini sosiologi itu merupakan ilmu pengetahuan yang umum, artinya bukan khusus. Artinya sosiologi itu mempelajari gejala-gejala umum yang ada di dalam masyarakat gitu. Atau gejala-gejala umum yang ada di masyarakat atau dengan interaksi antar manusia yang lainnya. Selanjutnya di sini ada pembagian dari cabang-cabang sosiologi. Nah, objek sosiologi itu kan mempelajari tentang masyarakat ya, objek itu masyarakat. Yang mana dilihat dari sudut hubungan antar manusia dan proses yang timbul akibat hubungan manusia dalam masyarakat gitu. Adapun yang dipelajari dalam sosiologi itu memang sangat luas. Tadi kan objek sosiologi kan tadi masyarakat. Nah, sedangkan masyarakat kan memang luas. Jadi kita klasifikasikan lagi nih antara lain nih sebagai berikut nih. Pertama, hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia. Lalu yang kedua, hubungan antara individu dengan kelompok. Lalu yang ketiga, hubungannya sosiologi nih antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Lalu yang keempat, sifat-sifat dari kelompok-kelompok sosial yang bermacam-macam coraknya. Oke, selanjutnya di sini adanya pembagian cabang-cabang sosiologi. Di sini kan tadi udah dijelasin ya tadi. Nah, sosiologi sendiri menurut Sujono Sukanto menjelaskan bahwasanya sosiologi itu dapat diklasifikasikan menjadi dua macam cabang. Yang pertama, sosiologi umum dan sosiologi khusus. Nah, sosiologi umum ini mempelajari dan menyelidiki tingkah laku manusia pada umumnya gitu, dalam mengadakan atau dalam berhubungan di masyarakat. Nah, kalau misalkan sosiologi khusus mempelajari dan menyelidiki berbagai keadaan di sektor kehidupan masyarakat gitu. Jadi lebih ke intim gitu, lebih ke khusus gitu, intern. Adapun sosiologi khusus ini mencakup di sektor sosiologi pembangunan gitu. Terus juga di dalam sosiologi industri, masyarakat di industri itu gimana, dalam politik, masyarakat dengan politik, lalu juga dalam hukum gimana masyarakat dengan hukum gitu ya. Di sini juga ada sosiologi pedesaan yang mana membahas masyarakat di pedesaan. Lalu juga di sini ada membahas sosiologi perkotaan yang mana membahas masyarakat di kota-kota. Dan yang terakhir di sini ada sosiologi pendidikan yang mana membahas hubungan gejala kemasyarakatan dengan pendidikan, dan masih ada sosiologi yang lainnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan bisa ditanyakan nanti lewat chat atau nanti di komenan di bawah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.